Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program Makin Dekat dengan Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur anugerah-Mu yang boleh membangunkan kami di hari ini. Dan kami juga bersyukur ada sapaan firman-Mu yang sekali lagi boleh memberikan kami kekuatan sebelum kami melangkah memasuki hari yang baru, melakukan segala aktivitas kami di hari ini. Kiranya Tuhan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 21 ayat yang keempat sampai dengan keenam. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan peliharamu. Banyak persoalan dalam hidup kita, baik persoalan kesehatan, pergumulan, yang bahkan semakin lama semakin membuat kita putus asa. Maka tidak heran jika lebih cepat kita memberikan tuduhan kepada Tuhan daripada kita bersyukur atas apa yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita. C.S. Lewis mengatakan, "Tuhan, mengapa Engkau lebih mudah ditemui saat hidup ini berjalan lancar, tetapi begitu sulit aku temui ketika aku membutuhkan pertolongan." Ada juga orang yang mempertanyakan tentang Tuhan di tengah segala kesulitan kehidupannya. Mempertanyakan keberadaan Tuhan, di mana Tuhan saat kami membutuhkan Engkau. Ketika tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, murid-murid tentu harus tetap menjalankan hidup mereka. Petrus, salah satu murid Yesus, memutuskan untuk kembali kepada pekerjaannya menjala ikan. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan jasmani mereka. Lalu, murid-murid yang lain pun juga ikut menangkap ikan. Mereka adalah Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedeus, Yakobus dan Yohanes, dua orang murid lainnya. Dia menampakkan diri ketika murid-murid menangkap ikan di danau Tiberias. Dan malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Sekalipun Yesus masih dalam tubuh kebangkitan, tetapi Ia tidak membatasi dirinya untuk memberikan mukjizat untuk murid-muridnya. Perjumpaan Yesus di danau Tiberias mengingatkan kepada kita akan 3 hal yang Yesus lakukan dalam kehidupan murid-muridnya. Yang pertama, Yesus Kristus adalah pusat hidup manusia. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Dahulu mereka pernah tinggalkan jala dan memutuskan untuk mengikut Yesus dan melayani. Lalu mengapa saat itu mereka kembali menangkap ikan? Ada kemungkinan memang mereka tidak tahu persis apa yang harus mereka lakukan. Pasca tidak lagi bersama-sama dengan Yesus, tidak lagi berjalan bersama dengan Yesus di dalam pelayanan, dan dalam keadaan putus asa mereka kemudian memutuskan untuk kembali bekerja dalam pekerjaan mereka yang lama, yaitu menangkap ikan. Namun, bisa juga
Mereka hanya berusaha memanfaatkan waktu dengan bekerja supaya tidak menjadi beban bagi siapapun. Jadi dalam hal ini, menangkap ikan bukan untuk mereka jual, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan bahkan meluangkan waktu yang kosong untuk mereka gunakan dengan bekerja. Sepanjang malam mereka berusaha menangkap ikan, namun tidak berhasil. Dalam kelelahan dan putus asa, mereka tidak berusaha mengingat akan Tuhan. Beberapa waktu sebelum peristiwa itu terjadi, ada juga satu peristiwa di mana mereka di tengah-tengah ombak yang begitu dahsyat, hampir menenggelamkan mereka. Ada Yesus tidur di buritan kapal. Namun mereka justru fokus kepada badainya dan bukan kepada Tuhan yang bersama dengan mereka. Ketika mereka kemudian mencari ikan, sampai susah payah mereka tidak mendapatkannya. Namun kemudian mukjizat terjadi. Mereka diberikan ikan yang begitu banyak. Namun ternyata peristiwa demi peristiwa itu tidak mereka ingat. Kedatangan Yesus di tengah-tengah mereka bersusah payah untuk mencari ikan itu. Yesus datang menghampiri mereka bukan dengan teguran. Yesus tidak menegur mereka karena mereka kembali kepada pekerjaan yang lama. Yesus juga tidak menegur mereka karena ketidakmampuan mereka menangkap ikan. Namun, di dalam peristiwa ini, mengingatkan murid-muridnya bahwa Yesus seharusnya menjadi pusat kehidupan manusia. Artinya, menempatkan Yesus sebagai yang utama dalam seluruh aspek hidup. Kita tidak bisa pisahkan hal yang rohani dan yang jasmani dalam setiap pekerjaan dan kegiatan kita. Apa yang harus kita lakukan adalah tujuan utamanya untuk memuliakan Dia. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari melalui peristiwa ini adalah Yesus Kristus campur tangan dalam kehidupan manusia. Campur tangannya dengan cara Yesus hadir menunjukkan belas kasih dan perhatian dalam kesulitan mereka. Sapaannya yang begitu hangat. Hai anak-anak, adakah kamu memiliki lauk pauk? Pertanyaan ini bukan karena Yesus tidak tahu kebutuhan mereka, namun dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka tentu diingat oleh Tuhan. Yesus selalu memerintahkan untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu ketika mereka berkata bahwa mereka tidak memiliki lauk pauk. Mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena mereka sudah berhasil mendapatkan banyak ikan. Yesus mengarahkan mereka untuk mendapatkan banyak ikan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Maka ketika Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, persoalan utamanya bukanlah di mana kita bekerja dan apa pekerjaan kita, melainkan apakah kita melakukan pekerjaan dengan tetap tunduk kepada perintah Tuhan, membiarkan Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan pekerjaan kita dengan benar, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari adalah Yesus sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh dengan ikan-ikan besar yang jumlahnya 153 ekor banyaknya. Tuhan mengirimkan banyak ikan sampai mereka tidak bisa menariknya lagi dan jumlahnya tercatat
153 ekor. Yesus tidak hanya memberikan mukjizat ikan-ikan besar yang mereka tangkap, dan Yesus juga menyediakan roti dan ikan di darat dan mengajak mereka makan. Hal ini mengingatkan kepada mereka akan peristiwa di mana Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus adalah Tuhan yang sama. Sebelum dia bangkit, bahkan sesudah kebangkitannya, dia tetap Tuhan yang mengasihi, yang peduli, dan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Timothy Keller mengatakan, tidak ada hal yang terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Memang Tuhan tidak menjanjikan keadaan yang lebih baik, tetapi Dia menjanjikan diri kita menjadi lebih baik. Saat ini Yesus pun juga tidak bersama kita secara fisik, namun bukan berarti Dia tidak tahu kesulitan dan kebutuhan kita. Dia hadir melalui Roh-Nya yang kudus dalam kehidupan kita untuk memimpin, mengarahkan kita melakukan yang baik, dan bahkan juga menolong kita dan memelihara kehidupan kita. Sebab itu, biarlah kita terus mengingat Yesus sebagai pusat hidup kita. Dia campur tangan dalam hidup kita dan sanggup menyediakan apa yang kita perlukan. Dalam keberdosaan manusia, Yesus datang, memberikan anugerah penebusan dan keselamatan melalui karya salib. Dalam perkara yang besar, Dia sudah kerjakan bagi kita. Terlebih lagi dalam perkara-perkara kecil dalam hidup kita. Tentu Dia sanggup memberikan pertolongan. Biarlah kita terus ingat akan Dia yang hadir dalam kehidupan kita dan bahkan memelihara hidup kita, memberikan kecukupan apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan singkat pada pagi hari ini, mengingatkan kami akan Engkau sebagai pusat kehidupan kami, mengingatkan kami akan Engkau yang campur tangan dalam seluruh keberadaan kami untuk memberikan pertolongan, dan bahkan mengingatkan kami karena Engkau Allah yang berkuasa menyediakan segala sesuatu. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena cinta, kasih, dan anugerah-Mu itu. Dan biarlah kami juga terus mampu untuk menjalankan kehidupan kami dengan tetap memuliakan Engkau sebagai Tuhan, sumber dari segala berkat itu, sumber dari kehidupan itu yang menolong kami untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, dan yang terus menolong kami juga untuk semakin setia di dalam menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan menolong kita. Selamat pagi.